Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Anggota Komisi 9 DPR RI Meliana menyoroti minimnya sosialisasi masalah BPJS Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat khususnya yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Komisi 9 DPR RI mendorong BPJS Kesehatan gencar dalam melakukan sosialisasi tentang manfaat kepesertaan BPJS kepada masyarakat, guna memberikan pelayanan dan memastikan jaminan kesehatan terpenuhi. Anggota Komisi 9 DPR RI Sri Meliana menyoroti minimnya sosialisasi masalah BPJS Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat, khususnya yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Ia mendorong pemerintah daerah lebih aktif dalam memberikan edukasi tentang manfaat dari BPJS Kesehatan dan kemudahan akses kesehatan kepada masyarakat yang menggunakan BPJS untuk berobat. BPJS Kesehatan, tapi masalahnya adalah disosialisasi. Jadi kalau cuma diketahui oleh pembuat keputusan, tapi tidak dinikmati oleh mereka yang seharusnya mendapatkan manfaat dari kebijakan itu, maka ini seperti tidak berjalan. Jadi harapan kami Provinsi Sumatera Selatan mensosialisasikan dengan gencar. Ada Sumsel Berkat, ada UHC di BPJS, sehingga akses masyarakat Sumatera Selatan ke kesehatan itu insya Allah lancar. Rasa ini positif, tapi harus juga dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, Dinas Kesehatan Pusat. Ia juga menambahkan secara keseluruhan masyarakat Sumatera Selatan sudah hampir terlayani. Akan tetapi target dari BPJS Kesehatan di Sumsel 1,5 juta peserta belum tercapai. Selain itu, fasilitas puskesmas juga harus dilengkapi untuk menjadi puskesmas rawat inap agar mampu menjadi solusi dalam memberikan pelayanan tanpa harus menerima rujukan ke RSUD setempat. Dari Sumatera Selatan, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari menilai pemerintah daerah dan pusat harus bisa menangkap peluang untuk bisa membangun destinasi wisata kesehatan dengan membangun rumah sakit bertaraf nasional hingga internasional di wilayah Sumatera Utara. Menyikapi fenomena banyaknya masyarakat Sumatera Utara yang lebih memilih berobat ke Penang, Malaysia dibandingkan berobat di rumah sakit dalam negeri, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari menilai hal itu harus dijadikan sebagai tantangan dan motivasi untuk terus berusaha membangun dan mengembangkan wisata kesehatan di Provinsi Sumatera Utara. Putih Sari mengungkapkan Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak daerah dengan potensi wisata alam yang sangat indah seperti kawasan Toba, Brastagi, dan Nias. Pemerintah daerah dan pusat harus bisa menangkap peluang untuk bisa membangun destinasi wisata kesehatan dengan membangun rumah sakit bertaraf nasional hingga internasional di wilayah tersebut. Ya memang ada pelayanan yang mungkin perlu kita tingkatkan ya, ini menjadi koreksi berarti untuk kita sendiri jajaran Kementerian Kesehatan untuk juga memperbaiki diri. Semua saya kira leading sektor yang ada di bidang kesehatan ya, baik fasilitas kesehatannya maupun juga SDM kesehatannya ke depan untuk bisa lebih baik memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga bisa mendapatkan kepercayaan lebih lagi ya dari masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi berobat ke luar negeri tapi bisa mengandalkan fasilitas kesehatan yang ada di dalam negeri. Putih Sari menambahkan, langkah awal yang harus dilakukan untuk membangun kawasan medical tourism adalah kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi hingga sektor swasta dalam upaya mewujudkan ekosistem wisata kesehatan yang memadai. Dari Sumatera Utara, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI Dedi Sitorus menilai Menteri ATR BPN saat ini melakukan sinergi dengan Kementerian Kehutanan, Pertanian, dan Dalam Negeri agar seluruh permasalahan tata kelola agraria maupun masalah pertanahan segera terselesaikan. Komisi 2 DPR RI memberikan catatan mengenai evaluasi program kerja dan pelaksanaan anggaran tahun 2025 Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional.
Anggota Komisi 2 DPR RI Dedi Sitorus menilai masih banyaknya persoalan pertanahan yang saat ini belum terselesaikan, terutama menyangkut persoalan tanah rakyat. Menurutnya permasalahan tersebut terjadi sudah dalam rentan waktu yang cukup lama. Jadi kita lihat di sini Pak, ada proses kriminalisasi sebanyak 2.363 kasus Pak, selama rentang waktu 9 tahun itu. Ini keluarga terdampaknya Pak hampir 2 juta orang. Saya berharap Pak, ini bisa kita tuntaskan Pak. Sembari kita menyelesaikan ke depan, tapi yang di belakang ini tanggung jawab kita juga Pak, ini tanggung jawab pemerintah Pak. Tanggung jawab gedung ini juga Pak, menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat ini. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menambahkan, Komisi 2 DPR RI akan mengundang kepala daerah setingkat gubernur seluruh Indonesia untuk duduk bersama, membahas mengenai pentingnya sinergi antar pemerintahan pusat dan daerah. Komisi 2 DPR RI saat ini sedang bersurat kepada pimpinan DPR untuk kita mengundang 38 gubernur di seluruh Indonesia ke Komisi 2 DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan kami, dan tentu beberapa hal yang tadi Pak Menteri sampaikan terkait pentingnya sinergi pemerintah daerah untuk mensukseskan program di bidang pertanahan dan tata ruang. Dari Senayan, Jakarta, Bondan dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI ingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru memberlakukan pencabutan moratorium PMI ke Arab Saudi tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas dan konkret bagi pekerja Indonesia. Pencabutan moratorium harus didukung dengan perbaikan dasar hukum terkait tata kelola guna memastikan hak-hak PMI terpenuhi. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Semangat Kartini harus selalu hidup dalam diri kita. Berani bermimpi, berkarya, berpendapat dan membawa perubahan. Untuk terus memperjuangkan hak wanita Indonesia. Terima kasih untuk semua Kartini di negeri ini. Kalian hebat, kalian berharga. Selamat Hari Kartini. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Di awal tahun APBN ini tekor. Apa yang sedang terjadi nih Pak? Saya bolak-balik ngomong, pemerintah harus lebih jujur memaparkan kondisi ekonomi Indonesia. Kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Ini iklim investasi seperti ini. Kita negara yang korup, harus diakui. Bapak mengakui itu, Pak? Ya kudu diakui ya. Akui, tapi saya mau tata investor luar negeri yang memandang bahwa Indonesia tidak lagi tempat yang ramah untuk investasi. Itu sudah tidak nyaman. Sudah tidak nyaman atau sudah tidak percaya terhadap pengelolaan keuangan di negara ini? Kalau itu bahaya itu. Ya. Tapi kemarin ada yang nyentil-nyentil nih Pak di sosial media. Sakti juga nih DPR. Waktu DPR ke sana tiba-tiba langsung hijau lagi. Ya enggak. Ekonomi biaya tinggi itu kasarnya ngomong jangan dipalaki lah. Dipalaki oleh yang berseragam dan pakai pistol, atau dipalaki yang preman yang pakainya golok. Kelas menang ini adalah kelas yang kegencet Pak. Untuk menyelamatkannya seperti apa? Ini kan adalah penopang ekonomi Indonesia ini loh Pak. Tanda bahwa bisnis lagi susah. Itu tugasnya Danantara. Nah, kudu jelas mau investasi di mana, return-nya seperti apa, payback-nya seperti apa. Ini kudu dikelola dengan benar. Karena kalau salah mengelola Danantara, rontok Indonesia. Saya keras di sini. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, revisi Undang-Undang PPMI akan membahas penyelesaian berbagai persoalan yang seringkali dihadapi PMI, mulai dari ketidakadilan gaji, masalah kesehatan, kurangnya perlindungan hukum, hingga perdagangan orang. Simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Pada tahun 2025 ini, pemerintah berencana mencabut kebijakan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi yang sudah berlangsung sejak 2015 lalu. Moratorium pengiriman PMI ke wilayah Timur Tengah didasari karena maraknya tindakan kekerasan dan minimnya perlindungan hukum bagi PMI di Arab Saudi, sehingga menyebabkan berbagai kasus eksploitasi, kekerasan, hingga pelanggaran hak asasi manusia para pekerja migran. Menanggapi hal tersebut, DPR RI ingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru memberlakukan pencabutan moratorium PMI ke Arab Saudi tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas dan konkret bagi pekerja Indonesia. Bersamaan dengan itu, DPR RI telah menyepakati revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PPMI untuk menjadi usul inisiatif DPR RI. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menegaskan, pencabutan moratorium harus didukung dengan perbaikan dasar hukum terkait tata kelola, guna memastikan hak-hak PMI terpenuhi sehingga perlindungan yang mereka peroleh dapat lebih optimal. Yang perlu diperhatikan, jangan hanya fokus pada penempatan. Yang lebih penting adalah perlindungannya, karena sebagian besar pekerja migran Indonesia yang di Arab Saudi itu bekerja di sektor informal. Mengapa dulu di moratorium? Karena negara tidak mampu lagi untuk menangani persoalan-persoalan yang demikian banyak di Arab Saudi. Sementara itu, anggota Balik DPR RI Gamal Albin Said menekankan, revisi Undang-Undang PPMI akan membahas penyelesaian berbagai persoalan yang seringkali dihadapi PMI, mulai dari ketidakadilan gaji, masalah kesehatan, kurangnya perlindungan hukum, hingga ancaman perdagangan orang. BP2MI mencatat sejak 2020 hingga 2024, sebanyak 110.000 PMI alami masalah, sementara sebanyak 95% PMI menjadi korban penyelundupan hingga tindak pidana perdagangan orang. Nah, mungkin selama ini pemerintah fokus ke perlindungan, tapi belum secara extremely efektif ya menganalisis termasuk menjalankan fungsi penempatan ya dengan proporsional, tepat dan efektif. Sehingga saya pikir kita perlu bagaimana regulasi ke depan melihat dua aspek ini dan menjadi salah satu fokus yang perlu dilakukan pemerintah secara efektif. Salah satu persoalan utama terkait pekerja migran Indonesia adalah tingginya angka PMI non-prosedural yang berangkat ke negara penempatan yang mencapai 5 juta orang. Adapun penyebab keberangkatan PMI non-prosedural antara lain karena banyaknya calo yang menawarkan kemudahan bekerja di luar negeri, serta minimnya sosialisasi dan prosedur pemberangkatan PMI yang berbelit-belit. Melalui RUU PPMI, persoalan PMI non-prosedural dapat dicegah melalui penguatan kebijakan agar pekerja migran Indonesia mendapat jaminan perlindungan ketika bekerja. Anggota Balik DPR RI Inyoman Parta mendorong pemerintah melakukan diplomasi bilateral dan multilateral termasuk memberikan amnesti bagi PMI yang berangkat secara non-prosedural agar dapat dilindungi dan dilayani oleh pemerintah. Ini yang harus menjadi pusat perhatian dari perubahan undang-undang ini, bahwa selanjutnya setelah undang-undang ditetapkan tidak boleh lagi ada warga negara yang bekerja secara ilegal karena kontribusi mereka besar dalam bentuk devisa. Yang kedua, risikonya jadi sangat tinggi. Ketika mereka ilegal selanjutnya adalah risikonya itu sudah menunggu. RUU PPMI termasuk ke dalam prioritas legislasi 2025. Dengan rincian terdapat 29 poin perubahan. DPR RI berharap Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah dinaikkan statusnya menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat bekerja optimal dengan memberikan pelayanan dan mengatur tata kelola yang lebih efektif bagi PMI. DPR
DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PPMI menjadi usul inisiatif DPR. Apa saja yang tertuang dalam revisi ini? Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PPMI diharapkan dapat fokus dalam memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Elisa Purba dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa, revisi Undang-Undang Perlindungan PMI nomor 18 tahun 2017 saat ini masih bergulir dibahas di Badan Legislasi DPR RI. Namun pemerintah sudah mengatakan akan mencabut moratorium PMI ke Arab Saudi dan tentunya ini akan memberikan berbagai dampak ke Indonesia ataupun ke pekerja migran Indonesia itu tersendiri. Kita akan bahas terkait dengan hal ini selaku fungsi legislasinya dengan anggota Badan Legislasi DPR RI Bapak Inyuman Parta dari fraksi PDIP Dapil Bali. Terima kasih atas waktunya Bapak. Kalau kita membahas mengenai moratorium yang akan dicabut oleh pemerintah, sementara ini kan masih menggodok pembahasan terkait dengan revisi Undang-Undang P2MI. Bagaimana jaminan terhadap pekerja migran itu sendiri Pak? Sementara ini undang-undangnya belum selesai untuk dibahas. Nah, kalau undang-undangnya kan masih berlaku. Undang-Undang 18 tahun 2017, undang-undangnya kan masih berlaku. Undang-undang tahun 18 nomor 18 tahun 2017 kan masih berlaku. Akan dirubah mungkin karena sekarang sudah disetujui jadi baleg, terus akan diparipurnakan menjadi usul inisiatif DPR. Selanjutnya akan dibahas kemudian mungkin tidak lebih dari 1-2 bulan dalam masa persidangan berikutnya. Undang-undang ini akan selesai. Itu. Undang-undang ini memang harus dirubah dan harus dipercepat dengan situasi yang kita ketahui. Pertama, kita bangsa ini mengalami bonus demografi, di mana angkatan kerja yang usia produktif sangat besar.
Yang kedua juga harus diakui di dalam negeri memang belum bisa secara maksimal menyiapkan lapangan dan kesempatan kerja. Nah, begitu juga di dalam negeri belum bisa menyiapkan upah yang layak. Sehingga menyebabkan animo anak-anak muda kita yang relatif pendidikannya lebih bagus, keterampilannya lebih bagus, merasa penting untuk bekerja ke luar negeri. Nah, oleh karena itu undang-undang ini harus dipersiapkan dengan baik, yang tidak lebih dari 1-2 bulannya akan selesai. Oke Pak, terkait dengan Arab Saudi ini kan memiliki histori yang perlakuan yang tidak layak terhadap PMI atau pekerja migran Indonesia. Bagaimana DPR menjamin bahwa RUU P2MI ini akan mencakup jaminan keselamatan kerja, hak-hak tenaga kerja dan juga perlindungan hukum di negara tujuannya? Nah, di dalam undang-undang yang akan kita tetapkan, yang akan kita lakukan perubahan ini, bahwa ada 2 skema. Pertama, skema yang berangkat tidak boleh lagi ada yang ilegal. Oleh karena itu persyaratan untuk berangkatnya dipermudah. Kehadiran pemerintah harus lebih detail itu. Nah, dengan persyaratan yang lebih mudah tentu mereka tidak akan menggunakan mekanisme yang ilegal. Selama ini kan mereka menghindar dari persyaratan yang resmi karena satu, syaratnya sudah ruwet, terus biayanya mahal. Sementara di sisi yang lain ada iming-iming dengan biaya yang murah dan persyaratan yang sedikit. Ini ditempuh. Oleh karena itu bagaimana melakukan pencegahan agar tidak ada lagi yang berangkat secara ilegal, itu satu. Yang kedua, ketika dia sudah di sana dan mereka sudah bekerja ini, kalau bekerjanya pasti hubungannya hubungan kerja, cuman proses keberangkatannya yang ilegal. Nah, dalam posisi seperti ini kadang-kadang pekerja migran kita rentan menjadi masalah di tindak kriminal dari majikannya, terus diperjualbelikan, tidak dikasih upah, kekerasan dan lain sebagainya karena status mereka yang ilegal menyebabkan mereka lemah posisinya. Oke, berarti nanti dengan adanya revisi Undang-Undang P2MI ini akan menjamin untuk hak dan juga keselamatan jaminan PMI Indonesia, Pak? Ya, niat kita adalah ketika kita buat undang-undang ini harusnya tidak ada lagi yang berangkat secara ilegal. Begitu juga karena sudah kadung berangkat, di dalam undang-undang ini kita memberikan penugasan kepada konsulat, memberikan penugasan kepada KBRI, Kemenlu, agar melakukan upaya-upaya afirmatif, termasuk misalnya tentang lapor diri di luar negeri, tentang kemudahan pengiriman upah, dana yang mereka miliki ke dalam negeri, ke Indonesia, dan lain sebagainya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan pemirsa, demikian hasil wawancara kami dengan Bapak Inyoman Parta terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. Tentunya kita sama-sama berharap bahwa revisi Undang-Undang P2MI ini bisa memberikan kesejahteraan dan bisa menjamin hak dan juga keselamatan para pekerja migran Indonesia, terkhusus untuk yang berada di negara Arab Saudi. Sekian laporan dari saya, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Di awal tahun APBN ini tekor. Apa yang sedang terjadi nih Pak? Saya bolak-balik ngomong pemerintah harus lebih jujur memaparkan kondisi ekonomi Indonesia. Kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Ini iklim investasi seperti ini. Kita negara yang korup, harus diakui. Bapak mengakui itu, Pak? Kudu diakui ya. Akui, tapi saya mau tata investor luar negeri yang memandang bahwa Indonesia tidak lagi tempat yang ramah untuk investasi. Itu sudah tidak nyaman. Sudah tidak nyaman atau sudah tidak percaya terhadap pengelolaan keuangan di negara ini? Kalau itu bahaya itu. Ya. Tapi kemarin ada yang nyentil-nyentil nih Pak di sosial media, sakti juga nih DPR. Waktu DPR ke sana tiba-tiba langsung hijau lagi. Ya enggak, ekonomi biaya tinggi itu kasarnya ngomong jangan dipalaki lah. Dipalaki oleh yang berseragam dan pakai pistol, atau dipalaki yang preman yang pakainya golok. Kelas menang ini adalah kelas yang kegencet Pak.
untuk menyelamatkannya seperti apa? Ini kan adalah penopang ekonomi Indonesia ini loh Pak. tanda bahwa bisnis lagi susah. Itu tugasnya Danantara. Nah, kudu jelas mau investasi di mana, returnnya seperti apa, paybacknya seperti apa. Ini kudu dikelola dengan benar. Karena kalau salah mengelola Danantara, rontok Indonesia. Saya keras di sini. Hanya di TVR Parlemen. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Dadi Ramadan. Silakan Dadi. Selamat sore pemirsa dan terima kasih rekan Nazia. Pemirsa, mari kita simak isu apa saja menjadi headline di media online yang terbit pada sore hari ini. Dan di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Mulyadi ungkap dugaan manipulasi administrasi batubara dan limbah industri di Sumatera Barat. Anda dapat menyaksikan informasinya di layar kaca di mana anggota Komisi 12 DPR RI Mulyadi menyatakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pembangkit listrik di Provinsi Sumatera Barat, khususnya yang masih bergantung pada energi fosil seperti batubara. Selain dampak lingkungan yang ditimbulkan, ada dugaan manipulasi administrasi dalam pendistribusian batubara ke wilayah tersebut yang menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan kelayakan sumber energi yang digunakan. Terkait hal ini, DPR RI menilai perlunya pendalaman terhadap asal-usul batubara yang digunakan oleh pembangkit listrik, terutama yang digunakan oleh industri besar seperti semen Padang, meskipun bukan mitra langsung Komisi 12 DPR. Di samping itu, DPR RI juga menyoroti adanya pencemaran lingkungan yang berasal dari industri pengolahan kelapa sawit termasuk spent bleaching earth yang tergolong limbah B3. DPR RI akan melakukan peninjauan lapangan secara langsung bersama Kementerian Lingkungan Hidup guna memastikan kepatuhan industri terhadap peraturan lingkungan hidup.
Kita beralih ke informasi selanjutnya menjadi headline di media online yang terbit pada sore hari ini, yaitu Toto Daryanto menyebut hilirisasi jangan terkendala zero emission. Informasinya ada di sebelah kiri saya pemirsa, di mana anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto tegaskan jangan sampai karena persoalan ingin mencapai nol emisi yang dilepaskan ke atmosfer justru mempersulit untuk percepatan hilirisasi. Peningkatan energi penting, namun persoalan ekonomi juga penting. Sebagaimana diketahui, terungkapnya kebutuhan energi PT Indonesia Asahan Aluminium untuk proses produksinya yang selama ini mengandalkan debit air dari Danau Toba sebagai PLTA. Di samping itu, banyaknya bangunan yang didirikan di kawasan Danau Toba sebagai fasilitas wisata beresiko terhadap lingkungan pemukiman warga sekitar yang juga berpengaruh terhadap industri yang sedang berjalan, termasuk PLTA yang menjadi pembangkit listrik PT Inalum dalam proses produksinya. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu Mulyadi ungkap dugaan manipulasi administrasi batu bara dan limbah industri di Sumbar, serta Toto Daryanto, hilirisasi jangan terkendala zero emission. Sekian dari saya, Dadi Ramadan, kembali ke rekan kami Nazia. Selamat sore. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.